Dua ini recording, jadi saya pengen remind nih, waktu minggu kemarin, minggu di pertemuan pertama, mungkin saya ada menyinggung sedikit bahwa em, investor itu akan mengharapkan return ya, return atau yang disebut juga dengan required rate of return. Required, jadi tingkat keuntungan yang diinginkan, gitu ya. Kemarin saya mencontohkan misalnya eh, salah satu mahasiswa ingin membuat kafe dengan harapan bisa memberikan keuntungan 30% setahun, gitu ya. Nah, itu adalah tingkat return, ya. Dan saya sampaikan juga jadi di minggu lalu bahwa eh, kenapa kita tidak cuma hanya karena return ini nanti berpengaruh dengan value ya. Jadi kalau misalnya satu perusahaan menghasilkan return atau pengembalian yang lebih besar daripada yang dikehendaki oleh investor, itu akan menghasilkan value. Jadi misalnya tadi ada mahasiswa yang ingin membuat kafe dengan harapan mendapatkan laba 30% setahun dari modalnya, ternyata menghasilkan laba 40%, itu berarti dia menghasilkan value sebesar 10%, ya. Nah, cuma kemarin itu ada saya sebutkan bahwa kenapa kita menggunakan konsep value, ya. Kita tidak menggunakan konsep hanya semata-mata laba, ya. Nah, ada salah satu kelemahannya, ada dua item yang jadi kelemahan yang akan kita bahas hari ini. Konsep laba ya. Satu, laba saja tidak, oke ini belum muncul ya. Oh, udah muncul ya. Udah muncul, oke. Laba saja itu tidak memperhitungkan nilai uang, time value, nilai waktu dari uang, time value of money, ya. Jadi belum tentu tuh misalnya kita dapat modal 100 juta, dalam setahun kita dapat keuntungan 30 juta kan itu 30%. Tapi 30 juta itu kan nanti kita terimanya di tahun depan, ya, sesudah dia beroperasi. Nah, nilainya itu mungkin lebih rendah dari 30 juta kalau uang ini kita bawa ke tahun sekarang, ya, ke tahun waktu kita mendirikan. Taruhlah itu tahun nol gitu ya. Waktu kita mendirikan tahun nol ya, mendirikan kafe di tahun nol, modalnya 100 juta, ya. Oke, saya gambarkan pakai Excel sedikit ya. Ini hari ini kita agak banyak latihan dengan Excel. Ya, ini misalnya modal awal ya. Modal awal kafe, ya taruhlah ini 100 juta. Ya, tahunnya tahun berapa nih? Tahun nol. Kita sebut aja tahun nol ya. Tahun waktu kita mendirikan kafe. Kita sudah mengeluarkan modal 100 juta ya. Eh, required rate of return 30%. Ya, jadi tingkat laba yang kita harapkan itu 30%. Laba tahun pertama nih sesudah kita beroperasi di akhir tahun pertama, yaitu ada laba 30 juta. Berarti ini kan returnnya, real returnnya, return realnya sebetulnya sudah menghasilkan 30% nih. Ya nggak? 30 juta kita bagi dengan 100 juta, ini 30%. Ya. Tapi 30% ini kan 30 juta ini kita akan peroleh kan di tahun depan, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan begini ini tahun nol, kita mendirikan kafe dengan modal 100 juta, gitu. Nah, ini kita akan mendapatkan labanya ini di tahun pertama, ya 30 juta. Ya ini labanya 30. Tapi kan ini di akhir tahun pertama. Apakah nilainya sama dengan 100 juta saat ini? Belum tentu. Kalau kita tarik ke nilai saat ini, nilainya mungkin lebih rendah, ya. Nanti kita hitung dengan net present dengan present value.
berapa nilainya saat ini. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi tidak memperhitungkan time value of money. Yang kedua, belum mempertimbangkan risiko. Ya, saya udah contohkan minggu lalu ada dua perusahaan ya dengan probabilitas. Risiko ini biasanya kita ukur dengan probabilitas. Ya, jadi misalnya labanya kemungkinan itu dapat 100 juta di tahun rugi 100 juta di tahun pertama. Rugi 100 juta di tahun pertama. Nol di tahun kedua. Nah, nol juga kemungkinan labanya nol. Ya, dengan kemungkinan 20%. Lalu mungkin juga laba 100 juta dengan kemungkinan 40%. 200 juta dengan kemungkinan 20%. 300 juta dengan kemungkinan 10%. Ini strategi yang pertama. Ada strategi yang kedua, labanya kemungkinannya mulai dari 80 juta sampai 120 juta dengan kemungkinan 10%, 15%, 50, 15, dan 10. Nah, probabilitas ini, kemungkinan munculnya laba ini, inilah yang jadi dasar waktu kita memperhitungkan resiko. Ya, dasar waktu kita memperhitungkan resiko. Ini saya salin aja ya sebentar. Mungkin teman-teman ada yang belum paham cara menghitungnya. Ya, ini strategi S, ini strategi T. Strategi S, ya ini tahunnya sama. Nanti kemungkinan labanya itu bisa minus 100 ribu. Ya, dengan probabilitas 10%. Ya, ini saya salin aja. 0, 100, 200, 300, 10, 20, 40. Ya, 0, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Di sini probabilitasnya, probabilitas ini adalah kemungkinan. Kemungkinan terjadi laba minus itu 10%. Ya. Lalu kemungkinan, nah, jadi 10, 20, 40, 20, 10. 10, 20, 40, 20, 10. Nah, ini kalau kita total harusnya probabilitasnya 100%. Ya. Nah, kalau kita hitung probabilitasnya, dia berarti strateginya, ya ini kan ada dua strategi nih. Saya salin dulu deh semuanya. Kalau strategi T, 80 sampai 120, 10, 15, 50. 80 ribu, 90 ribu, 1000, 110 ribu, dan 120 ribu. Dengan probabilitasnya 10, 15, 50, 15, 10. 10, 15, 50, 15, 10. Ya. Nah, ini kalau kita adu gitu ya, ini kan kita anggap probabilitas ini sebagai risiko. Ya, jadi kalau kita adu ini kita kalikan aja, nanti kita totalkan berapa labanya. Ya. Ini kita kalikan dengan ini. Lalu kita total. Oke, kemungkinan labanya 100 ribu. Yang ini juga begitu. Kita kalikan, nanti kita jumlahkan. Kemungkinan laba di antara berbagai probabilitas gitu ya. Ini kita total, maka akan 100 ribu juga. Ya. Nah, sama-sama 100 ribu. Cuma kalau kita lihat, sebetulnya strategi S ini lebih berfluktuasi labanya ya. Jadi minus 100 ribunya ada, di sini 80 ribu, walaupun probabilitasnya sama. Jadi secara total mungkin kita akan lebih memilih strategi S. Ya. Karena apa? Walaupun harapan labanya sama-sama 100 ribu, tapi ini lebih tidak berfluktuasi. Sorry, kita akan pilih strategi T ya.
lebih tidak berfluktuasi yang probabilitasnya. Nah, ini yang kita anggap sebagai resiko. Oke, saya lanjut dengan materi ya. Nah, begitu juga, jadi bukan saja investasi di perusahaan, itu juga bisa kita bilang kan itu sebagai suatu proyek ya. Proyek di mana keputusan kita menilai proyek adalah melibatkan perbandingan uang tunai yang dimasukkan ke dalam investasi itu dengan uang tunai yang dihasilkan. Ya. Investasi itu harus menghasilkan setidaknya uang tunai yang cukup untuk semua investor. Jika ternyata investasinya menghasilkan kurang dari required return atau opportunity cost, ya, opportunity cost investor. Opportunity cost itu sebetulnya sudah mencakup risiko kehilangan dari bisnis lain gitu. Jadi istilahnya gini, eh, saya tanam di bisnis ini, berarti saya kehilangan dengan harapan return 30%, berarti saya ada opportunity cost, kehilangan kemungkinan menempatkan dana itu di deposito, mendapatkan keuntungan dari menempatkan dana itu di deposito gitu ya, yang mungkin sekitar 6% gitu. Ya, kalau ternyata investasi ini kurang dari required return atau kita juga sekarang saat ini kita sebut aja dulu opportunity cost gitu ya, maka kekayaan pemegang saham itu akan turun. Jika ternyata lebih besar dari returnnya ternyata lebih besar dari opportunity cost, maka kekayaan pemegang saham akan meningkat. Nah, nah, ini dua faktor tadi yang saya bilang itu kan kita harus memperhitungkan ya. Pertama, nilai waktu dari uang ya. Karena begini filosofinya. Kalau seseorang menyisihkan uang untuk investasi, dia harus mengorbankan sesuatu sekarang ya. Jadi misalnya, kalau dia mau membeli saham di perusahaan, maka ada pengorbanan dia tidak bisa melakukan konsumsi misalnya. Ya, jadi perlu ada kompensasi ya. Apa namanya? Ada kompensasi atas tindakan tersebut. Kompensasinya atas apa saja? Satu, mengenai adanya waktu ya, ada waktu ya. Seseorang mungkin lebih suka memegang uang 1.000 saat ini daripada 1.000 5 tahun yang lagi gitu ya. Ya, setiap orang itu cenderung untuk mengkonsumsi ya. Kalau jadi mereka membutuhkan hadiah gitu ya untuk memulai proses menabung. Nah, tingkat pertukarannya ini dengan konsumsi masa depan bisa kita sebut sebagai tingkat bunga murni ya atau pure interest. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau menanamkan dana 1.000 dengan harap sudah saat ini dan akan memperoleh 2,3% 1 tahun kemudian, maka suku bunga murninya adalah 2,3%. Ya. Lalu faktor lainnya adalah inflasi dan faktor lainnya adalah berikutnya adalah risiko. Ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan bahwa ada faktor eh, time value of money dan ada faktor risiko. Ya. Risiko tadi kita hitung pakai apa? Pakai probabilitas. Kemungkinan terjadinya sesuatu event. Oke. Nah, ini judulnya ya, kompensasi dari waktu, inflasi, dan risiko. Kalau Anda berinvestasi 1.000 juta saat ini dengan return 2,3% sebagai pure interest, suku bunga murni, dan inflasi 3% dalam 1 tahun mendatang, maka investasi tersebut bisa disebut menghasilkan return 1, kita hitungnya begini ya, tambah 0,023 ini dikali 1 ditambah 3% inflasi, dikurang 1. Ya, jadi hasilnya adalah sama dengan 0,0537 atau 5,37%. Ini cara menghitungnya ya. Nah, angka 5,37% ini disebut sebagai risk free return. Ya, kalau teman-teman Indonesia kan ini adalah tingkat pengembalian yang bebas risiko. Ya, bebas risiko. Jadi istilahnya tanpa risiko apapun, teman-teman harusnya sudah mendapat 2,3%.
3% dikali dengan 3%, gitu ya. Dengan rumusan ini 5,37%. Nah, untuk memudahkan, investor sering menggunakan risk-free return ini dengan penempatan dana pada pemerintah, gitu ya. Misalnya dengan membeli obligasi pemerintah, surat utang negara, gitu ya. Ini dinilai sebagai bebas risiko, ya. Sebagai bebas risiko karena obligasi pemerintah itu ya sepanjang pemerintahnya masih berdiri itu masih akan dibayar, gitu ya. Jadi dinilai bebas risiko. Namun, selain dari suku bunga bebas risiko, gitu ya, jadi selain dia mengharapkan return, investor mengharapkan return sesuai dengan bunga bebas risiko, mereka juga mengharapkan tambahan, gitu ya. Tambahan seperti di bursa bursa efek gitu ya, yang memiliki volatilitas ya atau risiko yang tinggi ya, yang di atas risk free rate. Nah, ini yang disebut sebagai risk premium tambahan ini. Jadi return yang diharapkan oleh investor atau required return itu adalah risk free rate, ya, suku bunga bebas risiko ditambah premi risiko tertentu yang dia harapkan. Ya. Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. Baik, sekarang kita mulai dulu dengan nilai waktu dari uang. Ya. Berdasarkan konsep nilai waktu dari uang atau time value of money, ya, maka nilai di masa depan bisa diperhitungkan dengan formula F. Ya, F ini adalah future value, nilai yang di masa yang akan datang. P ini adalah present value, nilai saat ini. Ya. I ini adalah suku bunga. Dan N adalah jumlah tahun kita melakukan investasi di situ. Ya, persamaan ini kalau kita balik, maka P atau present value nilai saat ini adalah future value dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Ya. Sekarang kita coba hitung. Berapa future value uang saya di masa yang mendatang kalau saya investasi 1000 juta dengan bunga 8% per tahun selama 3 tahun. Berarti kita rumus yang ini ya. F sama dengan gitu ya. Future value kan dia masa akan datang. 1000 juta ya, nilai saat ini 1000 juta dikali kita pakai rumus ini 1 ditambah bunganya 8% per tahun. 1 ditambah 8% pangkat 3 atau sama dengan 1259,7 juta. Jadi nilai uang saat ini kalau saya investasikan 1000 juta dengan bunga 8%, nilai uang saya 3 tahun kemudian itu akan menjadi 1259,7 juta. Sekarang kalau kita hitung terbalik, P ya dengan rumus ini berapa nilai uang saya saat ini kalau saya investasikan dengan bunga 8% selama 3 tahun, hasilnya menjadi 1259,7. Ya kita balik berarti future value dibagi 1 ditambah 8% pangkat 3 sama dengan 1000 juta ya sama. Jadi present value nilai saat ininya adalah 1000 juta, nilai 3 tahun mendatang 1259,7 juta kalau kita berinvestasi di investasi yang memberikan return 8% setahun. Ya. Jadi saya kasih, sekarang kita coba lihat Excel-nya ya. Excel, kita coba pakai Excel. Kita coba pakai Excel-nya di sini. Nah, separuh-separuh lah. Oh ya, ini ya. Ini tadi baru
berapa uang saya misalnya. Kalau misalnya saya punya uang sekarang misalnya tadi ya 100 juta. Saya mesti pisahkan. Ini kasusnya beda-beda ya. Nanti salah. Ini kasusnya beda-beda. Present value dan future value. Uang saya saat ini misalnya P ya, present value-nya taruhlah 50 juta. Ya. Lalu saya mau investasi dengan deposito misalnya dengan bunga misalnya 6% per tahun. Ya. Berapa future value deposito saya gitu ya. Kalau N-nya waktunya saya investasikan misalnya 5 tahun ya. Berapa future value gitu. Nah, kita lihat rumus yang ini tadi. Future value sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Jadi, future value sama dengan ini dikali 1 ditambah suku bunga kurung tutup dipangkatkan dengan 5 tahun. Ya. Jadi sekitar 66 juta uang saya dalam 3 tahun. Sekarang kalau saya balik, ya, saya punya future value ini seini, 669. Berapa present value? Ya, present value-nya kalau kita hitung adalah dengan rumus yang ini ya, teman-teman ya, yang P sama dengan F dibagi 1 plus I pangkat N. Ya. Berarti present value-nya adalah F ya, dibagi 1 ditambah suku bunga. Lalu kita pangkatkan N. 50 juta. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini sebetulnya hanya membulak-balik ya. Jadi nilainya saat ini tuh sebetulnya 50 juta. Nilainya 5 tahun lagi menjadi 66 juta. Kalau kita berinvestasi sebesar 6%. Ini kalau kita balik ini begini ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Lalu ini kita kasih warna, pertanyaannya kita kasih warna, ini kita kasih warna. Kalau dibalik, ya tadi saya ulang lagi, berarti adalah future value dibagi 1 ditambah suku bunga dipangkatkan 5. Ya, 50 juta. Nah, gitu ya teman-teman cara menghitung present value dan future value. Kalau kita menghitung present value, ya, sering disebut juga dengan diskonto, ya. Jadi kalau uang saya 66 juta, saya diskontokan gitu ya, diskontokan berapa saya dapat saat ini dengan bunga 6%, ya, selama 5 tahun gitu. Nilainya saat ini adalah 50 juta gitu ya. Nilainya saat ini adalah 50 juta. Oke, saya balik lagi ke materi. Nah, present value ini ya bisa kita gunakan juga untuk menghitung cash flow, ya. Untuk menghitung apakah suatu proyek itu menguntungkan. Ya, present value-nya, cash flow-nya kan keuntungannya ini kita diskontokan ke tahun 0, ya. Jadi contoh nih, Project Alpha memerlukan investasi awal 2.000.
ya, menghasilkan keuntungan 600 selama 4 tahun, ya, 4 tahun. Jadi tahun ke-0 dia minus 2000, tahun ke-1 dia untung 600, tahun kedua 600, tahun ketiga 600, tahun keempat 600. Kalau kita lihat, sebetulnya proyek ini menguntungkan kalau tanpa time value of money, ya. Ini total 2,4 pendapatannya sementara pengeluarannya minus 2000. Jadi masih untung 400 sebetulnya ya. Ini saya salin aja ya yang Project Alpha sekarang ya. Project Alpha. Ini kita warnai supaya nggak rancu. Oke. Project Alpha tadi cash flow-nya tahun ke-0 ya. Tahun ke-0 kita bagi ini ada berapa tahun tadi? Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga kalau kita susun ke samping ya. Ini kalau mau teman-teman supaya sederhana kelihatannya, ini kita susun ke samping. Tahun ke-1 saya akan keluar uang 2.000 ya, 2.000. Untuk apa? Untuk investasi awal ya. Misalnya 2.000 ini untuk mengerjakan proyek ya, 2.000. Lalu 1 tahun ke depan kita akan dapat menjadi 600. Tahun kedua kita akan dapat 600. Tahun ketiga kita akan dapat 600. Tahun keempat kita akan dapat 600. Total yang kita peroleh adalah kalau tanpa time value. Proyek ini kelihatan menguntungkan ya karena kalau kita jumlahkan seluruhnya gitu ya. Kita masih untung 400 ya selama 4 tahun. Dengan pengeluaran 2000, 4 tahun kita akan dapat 400 ya. Sekarang kalau kita tarik dengan time value. Dengan time value. Ya. Contohnya di sini ya. Kalau ternyata kita diskontokan gitu ya, dengan suku bunga 19%, ya, 19%. Suku bunga misalnya itu 19%. Maka uang kita akan begini. Tahun ke-0 nilainya 2000 dong, gitu ya. Tetap kan? Karena kita mau menghitung ini nilainya saat ini berapa. Oke. Tahun ke-1 ya, ini berarti udah di apa namanya? Sudah 1 tahun kemudian ya. Nilai 600 ini adalah kalau kita hitung ke saat ini gitu ya. Hitung ke saat ini 600 ini dibagi 1 ditambah bunga. Bunganya berapa tadi? 19% gitu ya. 19% dipangkat tahun. Tahunnya tahun berapa? Tahun pertama. Oke, menjadi 504,2. Ya, ini saya sengaja taruh di sini supaya teman-teman paham ini saya tarik kembali ke tahun 0 gitu ya. Jadi 600 di tahun ke-1 nilainya sama dengan 504 di tahun pertama, di tahun 0 ya. Tahun pertama atau gimana ya saya insert garis lah ya. Insert ya 600 ini nilainya adalah ini. Oke. 600 yang ini dibagi, kita hitung juga nilainya tahun 0. 1 ditambah 19% dipangkat 2. 423. Oke. Tahun pertama. PV, present value dari tahun pertama.
PV present value dari tahun kedua. Present value tahun ketiga. Present value tahun keempat. Oke. Ini tahun ke ini tahun kedua. Oke, ini tahun kedua. Betul. Nah, 18. Ya. Ini tahun ketiga. 600 dibagi 1 ditambah 19% dipangkatkan dengan 3 tahun. 356. Ya. Ini adalah PP tahun ketiga. Ya, cash flow tahun ketiga yang 600. Kalau dihitung ulang dinilai dengan time value of money dengan bunga 19% adalah 356. Tahun keempat ya 600 dibagi 1 plus 19% pangkat 4. Nah, 19% menjadi 299. Yang tahun keempat. Aduh, ya. Sebentar, ada interupsi sebentar ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita total, sebetulnya ya, proyek ini kita perolehannya minus kalau sudah memperhitungkan time value of money. Ya, tuh tadi tanpa time value kita untung 400. Tapi dengan time value kita rugi 416. Oke, bentar, ada interupsi sebentar ya.
Jadi gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Em, dengan time value of money, proyek ini rugi 417. Tanpa time value of money, proyek ini untung 400. Ya. Nah, ini ya. Sama. Kalau kita memperhitungkan time value. Istilahnya, kita diskonto ke nilai saat ini. Ya. Didiskontokan dengan suku bunga 19%. Berapa sih kita dapat cash flow, keuntungan gitu ya. Ternyata rugi. Kalau kita tanpa time value, ini di total ini adalah 2.400. 400 ya. Net. Sementara ini rugi 417. Jadi net present value ini juga bisa digunakan dalam proses keputusan investasi, ya. Di mana investor, ya, pemegang saham bisa menetapkan hasil, ya, required rate of return yang diharapkan atas investasinya. Kalau tidak bisa diberikan oleh perusahaan, maka dia dapat ditempatkan ke perusahaan lain sebagai opportunity cost, ya. Jadi dana dari investor, ya, bisa ditempatkan di dalam perusahaan itu lagi, atau dia bisa serahkan, sorry, ya. Jadi kalau dia yang sorry, maksud saya kalau investor dia mengharapkan return tertentu. Kalau tidak diberikan, dia bisa tempatkan di perusahaan lain. Nah, itu yang kita perhitungkan sebagai opportunity cost. Ya, gitu juga dana yang ada di perusahaan. Bisa diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan atau dikembalikan ke pemegang saham. Ya, biar mereka menentukan sendiri eh, penempatannya. Gitu ya. Kalau ternyata kita tidak bisa memberikan return sesuai dengan permintaan mereka. Gitu ya, dengan required return mereka. Nah, ini kita masih cerita present value ya, belum menghitung resiko tadi. Kita mulai dengan contoh proyek ya, contoh proyek. Perusahaan Anda ya mengusulkan untuk menjual aset tanah ya sebesar 12 juta, tapi di tahun mendatang, 1 tahun lagi kita akan terima 12 juta. Biaya pembersihan tanah itu 5 juta. Ya, jadi sebelum dijual tanah itu harus dibersihkan dulu. Ya, dan itu perlu biaya 5 juta. Jadi diperkirakan 1 tahun mendatang kita mendapatkan keuntungan sebesar 7 juta ya, 12 juta dikurang 5 juta. Berapa sih harga tanah ini saat ini sebelum dibersihkan ya? Saat ini kalau begini saja dengan kondisi sekarang tidak dibersihkan nilai tanahnya itu 6 juta ya. Investor ya pemegang saham perusahaan maunya punya return 15% setahun ya. Sehingga mereka bisa menempatkan dana di tempat perusahaan lain juga bisa ya dengan return 15%. Nah, apakah usulan ini layak? Ya, apakah betul ada keuntungan sebesar 7 juta? Ya. Oke, jawabannya nilai tanah saat ini ya nilainya 6 juta. Ini belum pembersihan ya. Jadi ini termasuk investasi awal sebetulnya yang dikeluarkan karena nilainya sekarang 6 juta ya. Kalau kita bersihin lahan 5 juta, ini juga termasuk sebagai harga perolehan tanah ya sebelum dijual. Jadi, nilai tanah saat ini harusnya adalah 11 juta. 6 juta harga tanahnya, 5 juta biaya pembersihan atau 11 juta, ya. Kalau si opportunity cost atau required return yang diharapkan sebesar 15%, maka nilai tanah 1 tahun mendatang menjadi future value-nya berarti 11 juta dikali 1 plus 15% dipangkat 1 karena 1 tahun ya. Ini nggak ditulis ya karena memang pangkat 1 ya sama aja. Sama dengan 1 plus 15% pangkat 1 ya sama aja. 1,1 115% pangkat 1 sama aja.
Jadi future value-nya adalah 12,65 juta. Jadi nilai tanah itu saat ini ya adalah 12,65 juta. Sementara penawaran dari pembeli itu adalah 12 juta ya. Sementara nilainya di tahun mendatang itu 12,65 juta. Jadi tawa usulan 12 juta ini nggak layak sebetulnya. Jadi nggak ada itu yang dianggap punya keuntungan sebesar 7 juta. Gitu. Yang ada adalah rugi ya sebesar 0,65 juta kalau kita mengikuti usulan ini. Gitu. Cara lainnya adalah juga dengan menghitung apa namanya berapa NPV-nya. Kalau NPV-nya lebih besar dan sama dengan nol, maka proyek ini layak. Kalau lebih kecil dari nol, maka proyek ini tidak layak. Ya, dengan rumusan NPV nilai saat ini adalah F0 ya, nilai perolehan tahun 0 ditambah dengan perolehan di tahun pertama nanti 12 juta tadi dengan bunga 15%. Yang tahun 0 kan berarti kalau kita hitung begini ya. Yang tahun 0 kan berarti nggak didiskonto ya, karena ini tahun 0. Berarti kita memang sudah keluar 11 juta. Tapi yang 12 juta yang kita peroleh ini harus kita diskonto. Ya. 1 plus 15% sama dengan 10,43. Jadi total nilainya adalah minus 0,56. Ya. Jadi sebetulnya proyek ini tidak menguntungkan. Kenapa? Karena NPV-nya ternyata lebih kecil dari 0. Reject. Ya. Ditolak. Oke, ini nggak usah dibahas lagi. Tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau ternyata nilai investasi adalah penjumlahan seluruh nih ya. Nilai investasi adalah penjumlahan seluruh cash flow setelah didiskonto. Kalau proyek itu menghasilkan real return, pengembalian yang real sebenarnya lebih besar dari yang dipersyaratkan atau required return oleh penyedia modal, maka proyek tersebut akan dilaksanakan dan akan meningkatkan nilai perusahaan, yang akhirnya meningkatkan kekayaan pemegang saham. Kalau ternyata lebih kecil, maka itu akan justru akan menghancurkan value dari perusahaan. Ya. Nah, jadi gambarannya itu tadi ya, sebetulnya rumus ini udah dipakai. Ini tadi. Ya, sama. Ya, nih. Kalau misalnya proyeknya cash flow-nya 4 tahun, berarti F0 ini pengeluaran kita awal tahun pertama yang sering dikasih tanda minus karena ini pengeluaran, ditambah perolehan tahun ke-1 di diskonto, perolehan tahun kedua di diskonto, perolehan tahun ketiga di diskonto, perolehan tahun ke N di diskonto. Ya. K ini bisa suku bunga bebas risiko atau jumlah keuntungan yang diharapkan investor. Ya, opportunity cost of capital. Ya, jumlah minimum yang ditentukan oleh pemegang saham. Ya. Nah, ini yang masih proyek yang tadi ya. Masih proyek yang tadi. Kalau ternyata tanah tadi ya, kita buat aja bangunan di atas tanah itu. Kita bersihkan, kita buat bangunan gitu ya, lalu kita investasikan, kita sewakan. Kita buat gedung, lalu kita sewakan. Maka cash flow-nya misalnya ya, tahun ke nol kita harus keluar nilai tanahnya itu sendiri adalah 6 juta tadi. Biaya pembersihan minus 5 juta. Ini tahun ke nol. Tahun pertama kita harus mengeluarkan biaya pembangunan 4 juta. Tahun kedua biaya pembangunan lagi keluar 10 juta. Ya. Baru mulai tahun ketiga, 4, 5, dan 6 kita akan memperoleh nilai hasil sewa ya sebesar 1, 2, 4, dan 40. Kalau kita total ini semua adalah 22 ya. Yang terdiri dari inflow uang masuk ini ya sebesar 47,
dan uang keluar sebesar 25. Ya, ini outflow. Masih untung 22. Sekarang gimana kalau kita menggunakan time value of money, di mana uang yang kita keluarkan itu kita diskonto, ya. Nilai tanah karena tahun ke nol tidak kita diskonto, ya. Ya, karena ini tahun sekarang. Nilainya adalah minus 6. Biaya pembersihan juga tahun sekarang, tahun nol. Tidak didiskonto, ini minus 5. Biaya pembangunan gedung tahun pertama 4, minus 4. Kita diskonto karena ini di tahun pertama, ya. Sudah berjalan 1 tahun. Kita diskonto dengan 15%, maka nilainya adalah minus 3,48. Tahun kedua kita mengeluarkan lagi biaya pembangunan sebesar 10, minus 10, ya. Kita diskonto nilainya sebesar minus 7, ya. Lalu kita mendapatkan hasil sewa tahun ke-1, tahun ketiga itu 1, tahun keempat itu 2, dan tahun kelima itu 4. Semua kita diskonto sesuai jangka waktunya, ya. Akan memperoleh nilai ini, ya. 1 ini akan nilai saat ininya adalah 0,66, 2 ini adalah 1,14, 4 ini adalah 1,99. Sehingga kalau kita total 17,29. Ya. Sorry, ini tahun ke-6, ya. Jadi totalnya adalah minus 0,96. Ini kalau kita total semua minus 0,9. Jadi dengan diskonto, maka dengan time value of money, maka proyek ini sebetulnya merugikan. Tanpa time value of money, maka ini menguntungkan 22. Gitu, ya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan waktu kita sesi online. Nah, sekarang contoh lagi nih. Ini case yang kita kerjakan sendiri, ya, sekarang. Sebuah perusahaan sedang memutuskan untuk melaksanakan proyek A atau proyek B. Dengan keterangan, proyek A sama-sama mengeluarkan, A dan B mengeluarkan biaya 250.000. Berarti ini tahun nol, ya. Waktu kita mengeluarkan uang untuk proyek ini. Ya. Ini adalah cash inflow. Uang masuk selama tahun ke-1 sampai tahun ke-6. Untuk proyek A, dan ini proyek B. Ya. Proyek mana yang lebih layak dilaksanakan kalau ternyata tingkat diskonto 10% dan tingkat diskonto 15%. Ya. Sekarang kita kerjakan lagi dengan Excel. Oke. Ini saya pisah lagi ke samping aja, ya. Udah terlalu panjang. Oke. Ini proyek A. Proyek A. Ya. Outflow. Tahun nol, ya. Outflow tahun nol, kita tulis aja lah. Outflow tahun nol. Ya. Yang dikeluarkan untuk mengerjakan proyek itu 250.000. Ini sebelahnya kita taruh proyek B. Sama-sama 250.000. Ini tahun pertama, ini inflow, ya. Tahun pertama inflow, ya, uang masuk sampai 6 tahun tadi. Tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun ke-6. Ya. Ini proyek A akan menghasilkan inflow ya. Tahun ke-1 ini sorry, ini harusnya ada angka minus, ya.
karena ini adalah outflow. Ini 90.000, 80, 70, 40, 30, 20. Ini adalah 30.000, 80.000, 35.000, 40.000, 80.000, 90.000, 100.000. Oke. Pertanyaannya berapa? Mana yang lebih menguntungkan kalau diskon rate-nya 10% dan diskon rate 15%? Kita taruh sini diskon rate-nya ya. Diskon rate 10%. Kalau di sini diskon rate 15%. Ini proyek A. Salin aja ya, kita copy aja. Proyek A dan ini proyek B. Oke. Kalau 10% ya, kalau ini tetap ya. Ini karena tahun ke-0 ya, kita mengeluarkan di tahun ke-0. Ini juga tetap, ini tetap. Kalau 10% ya, cash flow project A ini adalah 90.000 present value kan, dibagi 1 ditambah bunganya berapa tadi, diskon rate-nya 10%, dipangkatkan ini tahun pertama. Ya. Nah, ini. Ya, tinggal kita ganti ininya jadi pangkat 2, pangkat 3, tahun ketiga, pangkat 4, tahun keempat, pangkat 5, tahun kelima, pangkat 6, tahun ke-6. Ya. Nah, kalau yang ini, proyek B dibagi 1 ditambah 10% dipangkat 1. Ya, nah ini proyek B. Ya, ini tinggal kita proyek A dibagi 1 ditambah ini 15% ya. Pangkat 1. Ini proyek B dibagi 1 ditambah 15%. Kita pangkatkan dengan 1. Oke, ini kita copy ke bawah, nanti kita tinggal ganti tahunnya. Ini udah diganti 1 tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2, ke-3, ke-4, ke-4, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Ini tahun ke-1, ini tahun ke-2 belum diganti pangkatnya. Ini tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Ini juga tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Ini juga kita ganti tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-6. Oke, ya. Jadi pada saat diskon rate 10%, keuntungan proyek A, ya kita total aja nih.
7764. Ya, kalau tanpa diskonto, ya, tanpa memperhitungkan nilai uang, ini proyek B lebih menguntungkan 125.000 keuntungannya. Ya, proyek A hanya 80.000. Kalau dengan bunga 10% ini, proyek A, proyek B akan menjadi ini minus 15. Proyek A kalau 15% proyek A menjadi minus 18 dan proyek B akan menjadi minus 37. Ya, gitu kira-kira teman-teman. Jadi yang kelihatannya menguntungkan tanpa time value of money, ternyata kalau kita hitung diskonto 10% saja, maka proyek A itu keuntungannya hanya 778. Proyek B masih rugi. Kalau dia diskon rate-nya 15%, proyek B lebih besar lagi. Ya. Jadi, yang mana yang lebih menguntungkan adalah pada saat diskon rate 10% itu ada di proyek B. Ya. Ini kira-kira gambarannya. Ya. Inilah kalau kita perhitungkan berapa tingkat diskonto, berapa nilainya saat ini. Ya. Jadi yang lebih layak kalau diskon rate 10%, ya tadi proyek A. Kalau diskon rate-nya 15%, masih proyek A, walaupun ini rugi. Ya, sama-sama rugi. Nah, investasi itu tadi ya, mengenai time value of money ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, itu cara penggunaannya. Lalu investasinya apa aja sih yang bisa dilakukan? Ya, bisa kita klasifikasikan investasi itu ya. Misalnya untuk mengganti peralatan, untuk perbaikan dari produk yang sudah ada. Ya, ini lalu untuk pengurangan biaya. Ya, jadi investasi juga bisa dilakukan untuk pengurangan biaya. Juga untuk investasi untuk produk baru. Ya, juga bisa untuk hukum dan kesejahteraan. Ya, kalau kita investasi di bidang ini sebetulnya umumnya tidak memberikan keuntungan finansial. Ya, jadi biasanya dikeluarkan dengan nilai minimum hanya untuk memenuhi ketentuan. Ya, itu tadi terkait diskonto. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman udah paham terkait time value of money, bagaimana kita gunakan waktu menilai kelayakan proyek. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan resiko? Ya tadi ya, kelemahan kalau kita dengan metode laba satu, ada tiga kelemahan, tapi yang dua aja yang kita bahas, ya, yang paling penting. Satu, tidak memperhitungkan time value of money. Yang kedua, tidak memperhitungkan risiko. Ya. Karena apa? Karena proyek ini akan mengacu ke masa yang akan datang. Terdapat dua kondisi di masa yang akan datang. Adanya kepastian dan adanya risiko dan ketidakpastian. Kepastian, ya, kalau kepastian berarti hanya ada kemungkinan, satu kemungkinan bahwa itu akan terjadi. Itu namanya kepastian. Jadi tidak ada variasi yang lain. Ya, itu namanya pasti. Ya. Lalu ada juga ketidakpastian atau uncertainty. Berarti akan muncul resiko. Ya, muncul ketika probabilitas kemungkinan-kemungkinan itu diterapkan. Ya. Ketidakpastian, ya, ketidakpastian berlaku kalau ternyata probabilitas itu tidak bisa diterapkan. Nah, ini akan menjadi ketidakpastian. Tapi kalau dia masih bisa diterapkan, itu namanya resiko. Ya. Jadi kalau masih bisa diterapkan kemungkinan-kemungkinan, itu namanya masih resiko. Tapi kalau tidak bisa diterapkan, itu namanya ketidakpastian. Ya.
Kalau kepastian itu cuma satu. Analogi sederhananya gini ya teman-teman. Saya janjian sama misalnya hari ini untuk perkuliahan hari ini. Ya, eh, saya berjanji akan datang misalnya jam setengah 10 akan hadir jam 9.30 pagi. Dan dari semua kemungkinan saya dalam perjalanan saya sudah pertimbangkan bahwa kemungkinannya itu saya untuk terlambat itu nihil, ya. Itu nihil. Kenapa? Saya mungkin terlambat. Itu nih hampir bisa dibilang nihil. Ya kenapa? Misalnya karena posisi saya memang sedang di Bandung, tidak ada kendala apa-apa. Jam 9.30 pun tidak ada kendala apa-apa. Berarti itu bisa disebut kepastian, kepastian bahwa saya akan hadir jam 9.30, ya. Nah, tapi ada juga resiko dan ketidakpastian. Kalau ternyata, ya, ternyata ini sebelum 9.30 saya ini masih dalam perjalanan dari luar kota, ya, untuk kembali ke Bandung misalnya, ya. Ternyata di tengah jalan itu ada kemungkinan, ya, ada probabilitas 25% probabilitas bahwa akan terjadi kemacetan sehingga saya akan terlambat untuk mengajar, gitu ya. Ada 25%. Berarti kepastiannya hanya 75%. Berarti itu ada risiko saya terlambat karena ada probabilitasnya. 25% terjadi kemungkinan kemacetan. Ya, 75% kepastian bahwa saya akan datang. Probabilitas bahwa saya akan datang tepat waktu. Jadi ada risiko, ada probabilitas yang bisa diterapkan. Ya, itu namanya risiko. Ya. Tapi kalau itu tidak bisa diterapkan sama sekali, ya, itu akan menjadi ketidakpastian karena tidak bisa menerapkan probabilitas. Misalnya, saya sudah janji akan hadir 9.30. Ternyata saya tidak bisa dikontak. Teman-teman nggak tahu saya ada di mana gitu ya. Apakah saya dalam perjalanan atau saya nggak bisa dikontak sama sekali. Dan jadi tidak ada probabilitas yang bisa diterapkan. Ini namanya ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian. Ya. Kalau bisa diterapkan itu akan menjadi probabilitasnya bisa diterapkan itu menjadi risiko. Jadi risiko itu akan menggambarkan situasi di mana tidak hanya ada satu kemungkinan hasil, tapi ada sejumlah hasil potensial. Ya. Dan ini rentang dari distribusinya itu bisa diestimasikan, ya, berdasarkan probabilitas. Nah, contoh sederhana, ya, sebuah perusahaan namanya Sainsbury, ya, dia sedang mempertimbangkan penambahan satu unit toko baru. Ya, dia sudah punya 100 unit toko, 100 unit toko, dan dia sedang mempertimbangkan pembukaan satu toko baru. Berdasarkan data 100 tokonya yang existing. Ya. Jadi dia udah punya 100 toko. Ya. Kalau kita lihat, dari 100 toko dia, satu toko itu rugi 20-30 juta per tahun. Tiga toko rugi 20-10 juta per tahun. 11 toko rugi minus 10 sampai dengan 0. 10 minus 10 juta atau 0. Ya tidak dapat untung. Itu ada 11 toko. 19 toko kemungkinan untung sekitar 9,99 juta. 30 toko untung 19,910 sampai 19,99. 20 toko mungkin untung 29,99. 30 toko mungkin 10 toko mungkin akan untung 30 sampai 39. 40 toko, 6 toko mungkin akan untung existing itu 40 sampai 50 juta. 6 toko. Ya. Nah, ini kita bisa menjadikan distribusi probability, kemungkinan. Ya. Berarti kemungkinan satu dari 100 toko itu mengalami kerugian sebesar ini. Atau kalau kita bagi satu dibagi 100 sama dengan 1%. Ini probabilitasnya. Ya.
3 dari 100 atau 3%. Ya, itu kemungkinan rugi sebesar minus 10 sampai 20. Dan selanjutnya, ada 11 toko, kalau 11 dibagi 100 maka probabilitasnya adalah 0,11. 19 toko, eh, untungnya 0 sampai dengan 9,9 atau 19%. Dan seterusnya. Jadi kalau kita hitung probabilitas, inilah probabilitas berdasarkan data toko yang ada. Ya, kalau kita total ini probabilitasnya harus 1 totalnya ya. 100%. Oke. Itulah cara kita menghitung probabilitas ya. Atau kita hitung tadi probabilitas kalau bisa diterapkan ya, bisa diterapkan maka itu jadi risiko ya, menjadi risiko. Ini kan kita terapkan probabilitas. Ini berarti ada risiko. Ada risiko 1% tokonya yang dia dirikan itu akan rugi. Ya. Ada 30% toko baru yang dia dirikan akan untung 10 sampai dengan 19,99. Itu kira-kira gambarannya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kasus. Ya. Kita gunakan sekarang resiko ini, probabilitas, dan kita gunakan juga present value. Ya, present value. Kita hitung juga. Present value, nilai uangnya saat ini berapa. Ya. Pentagon PLC sedang mempertimbangkan mengerjakan 5 proyek. Proyek 1, proyek 2, proyek 3, proyek 4, proyek 5. Proyek 1 akan memberikan laba langsung 16%. Ya, berarti nggak ada kemungkinan lain, dia cuma kemungkinannya laba 16%, 16 juta misalnya, 16 juta. Ya. Maka probabilitasnya ini menjadi 1. Ya, 100%. Nggak ada pilihan lain, nggak ada probability lain. Pasti untung 16 juta. Proyek 2 kalau dikerjakan akan memberikan return 20 juta. Sama, ini probabilitasnya juga 1. Ya kan? Karena nggak ada kemungkinan lain. Nah, proyek 3, 4, dan 5 ini bisa membagi berdasarkan kemungkinan, berdasarkan probabilitas. Ya. Probabilitas berdasarkan kondisi ekonomi misalnya. Proyek 3, kalau terjadi resiko resesi, proyeknya akan rugi 16. Kalau proyek 3, kalau dia tumbuh perekonomian, maka dia akan memberikan untung 36. Kalau ternyata perekonomian booming gitu ya, maka eh, proyek 3 akan menghasilkan untung 48. Ya. Nah, ya, ini probabilitasnya bisa dimunculkan. Ya. Nah, ini udah mereka perkirakan sendiri nih. Proyek 3 ini mengalami resiko dan menghasilkan keuntungan 16, probabilitasnya adalah 25%. Ya. Menghasilkan untung 36, probabilitasnya 50%. Menghasilkan untung 48, probabilitasnya adalah 25%. Itu juga dengan proyek 4 cara menghitungnya ya. Bukan cara menghitung. Dari case ini ya. Kalau resesi, dia akan rugi 8, tapi dengan probabilitas hanya 25%. Growth, untung 16, probabilitasnya 50%. Boom, untung 24, probabilitas 25. Project 5, kalau terjadi resesi, dia akan rugi 40 dengan probabilitas 10%. Kalau perekonomian tumbuh, dia tidak akan menghasilkan apa-apa atau nol, labanya nol dengan probabilitas 60%. Booming, dia langsung tiba akan menghasilkan laba 100 juta misalnya dengan probabilitas 30%. Nah, probabilitas ini selalu akan 1 ya jumlahnya. Ya, 1.
Berarti kalau kita hitung net present value sekarang ya. Oh, ini net present value sudah langsung di net present value kan ya. Kita nggak perlu hitung lagi dengan tingkat bunga. Ya, jadi kalau kita bandingkan proyek satu tadi probabilitasnya hanya satu, kemungkinan untung, maka net present value-nya pun untung 16. Ya, expected net present value yang diharapkan untung 16. Kalau 20, ini juga untung 20. Project 3 kita kalikan dengan probabilitas kita total maka untung 26. Project 4 kita kalikan dengan probabilitas maka akan untung 12. Project 5 kita kalikan dengan probabilitas maka akan untung 26. Jadi, si perusahaan ini bisa memilih, ya, memilih mana proyek yang paling kemungkinan menguntungkan. Ada dua proyek yang kemungkinan paling menguntungkan, yaitu proyek 3 dan proyek 5. Ya, sama-sama menghasilkan NPV 26. Ya, oke. Ini belum mempertimbangkan risiko. Ya. Nah, ini sekarang kita menggunakan probability analysis ya. Probability analysis. Caranya apa? Caranya dengan menggunakan standar deviasi. Ya, standar deviasi ini akan menggambarkan fluktuasi dari data. Ya, menggambarkan fluktuasi data. Ya. Sebelum mengukur standar deviasi, maka diukur dulu varians. Ya, berapa varian? Di mana standar deviasi merupakan akar dari varian. Ya. Semakin besar standar deviasi, maka kita bisa bilang proyek itu makin beresiko. Ya, ini kalau kita lihat standar deviasinya, ya proyek nomor 3 ya, itu 24, proyek nomor 4 12 dan nomor proyek 5 itu 49. Proyek satu nggak ada standar deviasi 0. Ya, berarti karena dia pasti. Proyek 2 juga 0. Proyek 3 24,7. Cara menghitungnya gimana standar deviasi ini ya? Kita hitung dulu return rata-rata. Net present value secara rata-rata. Project satu karena tidak ada kemungkinan lain ya, probabilitasnya adalah satu ya. Maka rata-ratanya pun hanya satu, 16 ya. Begitu juga dengan proyek 2 ya, rata-ratanya itu adalah 20. 20. Oke. Proyek 3 tadi kan sudah kita hitung ya, rata-ratanya itu 26 ya. Kita taruh di sini 26 ya. Di probabilitas 25%, harapannya sebetulnya proyek ini bisa menghasilkan 26, 26, 26. Proyek 4 begitu juga. 12, 12, 12. Kita taruh di sini. Proyek 5 begitu juga. 26, 26, 26. Oke. Lalu kita kurangkan antara angka X ini dengan X bar. Ya, baru nanti kita kali dengan probability. Ini adalah rata-rata ya. X bar ini rata-rata. Ini dikurang dengan ini adalah 0. 20 dikurang 20 ini adalah 0 juga. 16 dikurang 26 minus 16 kurang 26 sama dengan minus 42. 36 dikurang 26, 10. 48 kita belum hitung probabilitasnya. Dikurang 48 kurang 26, 22. Gitu juga proyek 4. Minus 8 minus 12 dikurang 12 minus 20. 16 kurang 12 sama dengan 4. 24 kurang 12 sama dengan 12. 40 minus 40 dikurang 26 minus 66. 0 dikurang 26 minus 26. 100 dikurang 26, 74. Oke. Ini angka ini kita kuadratkan. Ya, X min X bar kuadrat. Proyek 1 kalau dikuadratkan tetap 0. Proyek 2 menjadi 0. Proyek 3 di skenario 1 resesi. Ya, resesi. Tadi kan resesi, growth, sama boom. Pada saat growth, resesi adalah 42 kuadrat minus 42 kuadrat sama dengan ini. Ini dikuadratkan sama dengan ini dikuadratkan sama dengan ini. Begitu terus seterusnya. Ya, minus 66 dikuadratkan menjadi 4356.
Oke. Sekarang angka ini X min X bar kuadrat kita kali dengan probabilitas. Ini probabilitasnya mana ini? Ya. Proyek 1, X min X bar kuadrat dikali probabilitasnya berapa tadi? 1. Berarti standar variansnya itu adalah 0. Ya. Kalau kita akarkan lagi untuk mendapatkan standar deviasi, akan menjadi 0 juga. Proyek 2 juga gitu 0. Jadi bisa dibilang tidak ada risiko. Proyek 3 kita kalikan angka ini dengan probabilitasnya. 1764 dikali 25% sama dengan 441. 0,5 dikali 100 sama dengan 50. 0,25 dikali 22 sama dengan dikali 484 sama dengan 121. Tiga angka ini, kalau kita total proyek 3 adalah 612. Ini adalah variansnya yang kita bilang tadi sebagai risiko. Ya, varians ini kalau kita akarkan adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi inilah yang disebut sebagai resiko. Semakin besar angka ini berarti akan semakin beresiko. Begitu juga dengan proyek 4 gitu ya. 400 dikali probabilitas 25% dapat 100. 16 dikali 0,5 8. 0,25 kali 144 36. Menjadi 144. Kalau kita akarkan 12. Jadi standar deviasinya adalah 12. Proyek 5 begitu juga. Standar deviasinya adalah 49,8. Ya, sepintas proyek 5 ini paling beresiko. Ya, paling beresiko. Sementara harapan labanya itu ada di proyek 3 dan 5 yang paling besar. Tapi proyek 5 ini sepintas kalau kita lihat standar deviasinya paling besar. Jadi paling beresiko. Ya. Nah ini kalau kita rangkum ya. Ini proyek proyek 1, 2, dan 3 dengan standar deviasi 0. 20 standar deviasi 0. Proyek 3 26 standar deviasi 24,7. Proyek 4 12 dengan standar deviasi 12. Proyek 5 26 dengan standar deviasi 49. Sekarang kita bandingkan satu persatu. Ya, satu persatu. Proyek mana yang akan dipilih? Gitu. Kita adu satu persatu. Proyek 1 dan proyek 2. Mana yang akan kita pilih? Secara return lebih besar proyek 2. Secara standar deviasi resikonya sama. Berarti antara proyek 1 dan 2, kita akan pilih proyek 2. Ya kan? Sudah hasilnya perkiraan lebih besar, resikonya relatif tidak ada. Sekarang proyek 4. Kita nggak cari dulu pembanding yang gampang ya. 4 dengan 2. Tadi 1 dengan 2 kita pilih 2. 2 kita adu dengan 4. Ya. Kalau lihat dari returnnya, lebih besar proyek 2. Lihat dari standar deviasi juga lebih besar proyek 4. Jadi lebih beresiko. Jadi nggak mungkin kita pilih juga proyek 4. Ya. Kita akan pilih proyek 2. Jadi proyek 1 coret, proyek 4 coret. Kita akan pilih proyek 5. Oke. Sekarang kita adu lagi. Proyek mana yang mau kita adu? Proyek 3 sama 5. Ya, 3 sama 5. Sama-sama menghasilkan return 26, tapi resiko lebih besar di proyek 5. Ya, standar deviasi 49,8. Berarti kita akan pilih proyek 3 dibanding proyek 5. Ya. Jadi proyek 5 pun dicoret ya karena hasilnya sama-sama proyek 3, standar deviasinya lebih besar. Ya. Jadi pilihan kita sekarang adalah proyek 2 dan proyek 3. Ya. Proyek 5 udah dicoret, proyek 1 udah dicoret, proyek 4 udah dicoret. Ya, yang kita pilih sekarang antara proyek 2 dan proyek 3. Nah, kalau sudah begini, sebetulnya mana yang akan dipilih itu biasanya berdasarkan preferensi dari owner, dari pemilik. Ya. Tapi ada cara sederhana juga. Nanti saya jelaskan di sesi minggu depan ya. Sesi minggu depan bagaimana kita memilih antara proyek 3 dan proyek 2 gitu. Jadi ini dulu teman-teman ya, yang penting dapat gambaran bagaimana menggunakan present value, bagaimana menilai resiko. Resiko itu kita hitung dari mana? Dari kemungkinan munculnya.
dari probabilitas. Frekuensinya berapa kali, baru dari situ kita bisa hitung standar deviasinya, ya, yang sebagai faktor risiko. Standar deviasi yang makin besar menunjukkan proyek itu lebih besar risikonya. Gitu ya. Oke, uh, saya kira cukup ya untuk hari ini. Itu catatan saya untuk hari ini ya. Jadi bagaimana kita memilih investasi project ya. Uh, kita hitung dengan present value ya. Jadi teman-teman bisa mulai memilih, coba-coba membayangkan gitu ya. Sebetulnya kalau ada pilihan untuk mengerjakan A atau B, hitung dulu berapa present value hasilnya ya, menguntungkan atau enggak. Lalu hitung juga kemungkinan ya, kemungkinan kalau terjadi beberapa probabilitas situasi yang muncul. Ya, kita hitung standar deviasinya dulu, baru kita kalikan dengan probabilitas. Sorry, kita hitung hasilnya dulu, ya dikalikan dengan probabilitas, maka kita akan mendapatkan standar deviasi. Makin besar standar deviasinya, maka akan semakin berisiko. Jadi, kita akan pilih proyek yang nilai proyeknya besar, risikonya kecil. Itu teman-teman, ya. Kita sambung nanti di online, kelas online minggu depan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.